Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Farhanzal Al-Kafi dengan NIM belakang 012. Nah, di sini saya akan membahas cara kerja neural network hingga bagaimana teknologi ini diimplementasikan langsung pada citra ronsen dada untuk membantu deteksi fenomena. Nah, di sini tuh ada 4 hal yang kita bahas. Pertama itu konsep dasar, lalu hmm, analogi dengan otak manusia. Yang kedua itu autonomi dengan sebuah neural buatan. Ketiga, bagaimana proses belajar terjadi di dalamnya. Dan yang terakhir itu studi kasus nyata implementasi neural network pada dataset kesehatan. Nah, lalu untuk neural network itu terinspirasi langsung dari cara kerja otak manusia. Dari otak kita, miliaran neural biologis saling terhubung lewat sinapsis. Sinyal listrik mengalir dari suatu neural ke neural lain. Dan kekuatan koneksi inilah yang menjadi dasar bagaimana kita belajar dan mengingat. Neural network membuat uh, peniruan konsep ini secara matematis. Setiap neural biologis direpresentasikan sebagai node dan setiap koneksi antara node diberikan sebuah angka yang disebut bobot atau wedge. Jaringan ini belajar dengan cara menyesuaikan angka-angka bobot tersebut sampai prediksinya semakin mendeteksi kebenaran. Lalu secara strukturnya itu neural network tersusun dari 3 jenis lapisan, yaitu input layer yang dimana menerima data mentah, hidden layer atau lapisan tersembunyi tempat sebagai besar pemikiran terjadi, dan output layer yang mana itu menghasilkan keputusan akhir. Di setiap neuron ada 3 komponen kunci yang bekerja sama. Bobot yang mengatur seberapa besar pengaruh suatu input, bias, nilai tambahan yang membuat model lebih fleksibel, dan fungsi aktivasi yang menentukan apakah neuron tersebut menyala atau tidak, mirip seperti fungsi RLU atau sigmoid yang sering digunakan. Lalu untuk forward propagation, proses pertama dalam neural network disebut forward propagation atau proses maju. Bayangkan sebuah citra ronsen dada dimasukkan sebagai input. Gambar ini itu udah diubah menjadi kumpulan angka piksel. Angka-angka ini itu kemudian dihitung di setiap neural menggunakan rumus sederhana. Input dikali bobot ditambah bias. Hasilnya mewakili fungsi aktivasi yang memutuskan seberapa kuat sinyal diteruskan ke layer berikutnya. Nah, proses ini tuh berulang-ulang dari satu layer ke layer lainnya sehingga akhirnya menghasilkan output berupa probabilitas, misalnya seberapa besar kemungkinan citra ini menunjukkan kondisi normal atau fenomena. Nah, selanjutnya loss function atau backpropagation. Ya, ini prediksi awal model hampir pasti masih salah ya. Di sini tuh proses belajar yang sesungguhnya terjadi, di mana melalui 4 langkah. Yang pertama itu model menghitung loss, yaitu seberapa jauh prediksi dari jawaban yang benar. Kedua, proses backpropagation merambatkan informasi kesalahan ini mundur dari output kembali ke setiap layar untuk mengetahui neuron mana yang paling bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Yang ketiga itu algoritma seperti gradient descent menyesuaikan bobot sedikit demi sedikit agar errornya mengecil. Dan yang keempat itu uh, seluruh proses ini diulang ribuan kali disebut epoch sampai model menjadi cukup akurat. Nah, untuk implementasi deteksi fenomena, sekarang itu implementasi nyatanya menggunakan dataset chest X-ray image dari Kaggle. Kita bisa membangun sebuah convolution neural network atau CNN. Jenis neural network yang dirancang itu untuk mengelola citra X-ray masuk sebagai input, lalu melewati lapisan
conflation, dan polling secara otomatis mengekstrak pola visual seperti tekstur dan bentuk pada paru-paru. Fitur ini kemudian digabungkan dengan dance layer untuk menghasilkan keputusan akhir normal atau binomial. Next. Nah, untuk hasil prediksi modelnya itu setelah dilatih, model semacam ini bisa mencapai performa yang baik dari sisi akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Namun yang paling penting di sini tuh dalam konteks medis, recall yaitu kemampuan mendeteksi semua kasus positif jauh lebih diprioritaskan dibanding akurasi semata, karena kita tidak ingin ada kasus pneumonia yang terlewat. Nah, untuk bagian kesimpulannya itu, neural network itu bekerja melalui format propagation untuk membuat prediksi dan backpropagation untuk memperbaiki kesalahan secara terus-menerus. Implementasinya itu pada citra X-ray menunjukkan bagaimana AI bisa membantu deteksi dini penyakit. Namun perlu diingat, AI di sini berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan tenaga medis profesional. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.